Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Khairiyah dengan NIM 190103040038. Izinkan saya mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Gambaran Kepercayaan Diri Remaja yang Menggunakan Sosial Media Instagram, Studi Naratif. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi merupakan salah satu hal yang perkembangannya cukup pesat. Teknologi menjadi salah satu hal yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat saat ini karena dengan adanya teknologi, kehidupan bermasyarakat menjadi lebih mudah. Teknologi dapat membantu manusia dalam berbagai hal mulai dari kehidupan rumah tangga, pekerjaan, sekolah, dan berkomunikasi. Salah satu teknologi yang sangat berkembang pesat yaitu adalah internet. Teknologi komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini adalah media sosial. Karena pada dahulu masyarakat harus meluangkan waktunya untuk bertemu dan berkomunikasi kepada keluarga atau kerabat yang berada di tempat tinggal yang jauh. Sehingga jarang sekali orang-orang yang memiliki banyak waktu hanya untuk sekadar berbincang kepada keluarga atau kerabat. Nah, seiring berkembangnya perkembangan zaman, muncullah surat menyurat sebagai alternatif untuk bertukar kabar dengan orang-orang yang jauh. Tetapi hal itu juga memakan waktu yang sangat lama, sehingga muncullah teknologi komunikasi sebagai alternatif yang mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat yang jauh. Macam-macam sosial media yang banyak digunakan sekarang adalah WhatsApp, Twitter, TikTok, Facebook, dan Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, terlebih lagi oleh remaja. Penggunaan Instagram menjadi tempat untuk masyarakat, terutama para remaja, untuk menampilkan diri mereka kepada orang lain. Semua orang ingin menampilkan kesan yang baik-baik dari dalam diri mereka. Berdasarkan hasil survei di Inggris, sebesar 53% anak remaja lebih menyukai mengunggah foto mereka di media sosial, dan hanya 13% yang hanya memiliki album foto. Dengan penggunaan Instagram dapat dilihat bahwa banyak remaja yang berani untuk menampilkan diri mereka di Instagram dengan menggunakan foto mereka untuk membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini menurut Purnomo tahun 2016 adalah mengapresiasikan dan dapat menilai apa yang ada pada dalam dirinya. Kepercayaan diri dapat pada remaja dapat bersumber dari mana saja, termasuk penggunaan Instagram. Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang kepercayaan diri pada remaja pengguna Instagram, yaitu pada salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Khairunisa dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Peranan Penggunaan Instagram Terhadap Kepercayaan Diri Remaja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Instagram terhadap kepercayaan diri remaja dengan melakukan wawancara pada beberapa remaja. Hasilnya, penggunaan Instagram pada membuat kepercayaan diri remaja menurun. Hal ini disebabkan karena pada diri remaja terjadi perubahan psikososial yang berpengaruh pada kepercayaan dirinya. Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, maka terbentuklah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana gambaran kepercayaan diri pada remaja yang menggunakan sosial media Instagram. Adapun tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepercayaan diri pada remaja yang menggunakan sosial media Instagram.
Selanjutnya itu manfaat penelitian ada 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu psikologi. Adapun secara praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan evaluasi bagi peneliti khususnya untuk mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya itu definisi operasional. Yang pertama yaitu kepercayaan diri adalah suatu sikap dan keyakinan pada diri sendiri akan kemampuan yang dimilikinya dan muncul karena adanya sikap positif terhadap kemampuannya, sehingga tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Dalam hal ini, seorang remaja harus memiliki sikap dan keyakinan pada diri sendiri terhadap kemampuannya untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Yang kedua yaitu Instagram, merupakan salah satu teknologi komunikasi yang digunakan oleh penggunanya untuk berinteraksi melalui berbagai fitur yang telah disediakan. Instagram juga merupakan tempat untuk seseorang untuk mengunggah foto atau video dengan judul yang dapat ditulis di kolom caption dan dapat disukai dan diberi komentar oleh pengguna Instagram yang lain. Selanjutnya itu remaja adalah masa perkembangan serta peralihan antara anak-anak menuju dewasa yang mencakup perkembangan fisik, psikis, emosi, intelektual, dan sosial. Selanjutnya itu adalah kajian teori. Yang pertama, kepercayaan diri adalah suatu aspek kepribadian yang ada pada seseorang yang mana hal ini adalah suatu hal yang penting pada seseorang. Loster mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan dalam diri sendiri. Percaya diri ini dapat diartikan bahwa suatu kepercayaan akan kemampuan diri sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat. Dengan percaya diri, orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, kurangnya percaya diri akan menghambat pengembangan potensi diri. Jadi, orang yang kurang percaya diri akan menjadi orang yang pesimis dalam menghadapi tantangan. Dalam Islam, percaya diri tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang konsep manusia menurut Al-Quran dan seruan-seruan untuk meyakini kemampuan diri untuk berubah, jangan pernah takut dan khawatir, dan sebagainya yang perlu dikaji lagi secara tematik. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kepercayaan diri yang adalah berupa perasaan nyaman, tentram, tanpa rasa sedih, takut, dan khawatir akan datang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yaitu pada surah Fusilat ayat 30 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa percaya diri memiliki kaitan erat dengan keimanan. Karena itu, sebagai seorang mukmin tentu harusnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Rasa percaya diri bukan merupakan sifat yang diturunkan atau muncul begitu saja dalam diri seseorang, melainkan adanya proses tertentu dari dalam diri sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri, yang mana prosesnya juga tidak secara instan melainkan melalui proses yang sangat panjang. Terdapat 2 faktor yang menjadi
yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Anthony berpendapat bahwa terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang itu diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dari pergaulan dalam suatu kelompok. Nah, hasil interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri. Konsep diri yang positif ini akan membentuk harga diri yang positif pula, sehingga harga diri akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Kemudian, kepercayaan diri juga dapat dipengaruhi oleh keadaan fisik seseorang. Ketika keadaan fisik seseorang tidak sempurna akan menimbulkan perasaan tidak berharga terhadap keadaan fisiknya karena seseorang akan merasakan kekurangan yang ada pada dirinya jika dibandingkan dengan orang lain. Jadilah hal tersebut seseorang tidak dapat berinteraksi secara positif dan timbullah rasa tidak percaya diri. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki keadaan fisik yang sempurna, maka rasa kepercayaan diri seseorang itu akan meningkat. Selanjutnya itu pengalaman yang baik dapat menjadi salah satu faktor juga munculnya kepercayaan diri. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki pengalaman yang tidak baik akan mempengaruhi rasa kepercayaan diri mereka. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu adalah lingkungan, di mana lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, teman sebaya, pekerjaan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang penuh oleh dukungan kepada seseorang sehingga muncul rasa aman dan percaya diri yang tinggi pada seseorang. Selanjutnya itu pekerjaan. Rogers mengemukakan bahwa bekerja dapat mengembangkan kreativitas akan rasa percaya diri serta kemandirian. Rasa percaya diri dapat muncul dengan melakukan pekerjaan selain materi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pendidikan. Anthony mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat seseorang merasa di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, seseorang yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek kepercayaan diri menurut Lauster. Yang pertama yaitu keyakinan, yaitu sikap positif tentang kemampuan dirinya bahwa ia mengerti dan sungguh-sungguh atas apa yang telah dilakukan dirinya. Yang kedua yaitu optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu tentang dirinya. Yang ketiga yaitu objektif, seseorang yang memiliki kepercayaan diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas ketersediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensi apa yang telah ia perbuat. Yang kelima adalah rasional, yaitu analisa terhadap suatu masalah atau suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya itu proses pembentukan kepercayaan diri. Secara garis besar terbentuknya rasa percaya diri yang kuat pada seseorang terjadi melalui 4 proses, yaitu yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan yang dimilikinya yang membuat seseorang yakin untuk bisa membuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihannya. Yang ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau sulit menyesuaikan diri. Yang keempat, yaitu pengalaman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu sosial media Instagram. Instagram pada pertama kali dirilis pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 di Amerika. Instagram mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2011, merupakan media sosial yang digunakan oleh individu agar bersosialisasi dengan cara berbagi foto, berita, dan video yang memungkinkan menerapkan filter digital dan membagikannya ke sesama pengguna Instagram.
Adapun fitur-fitur yang disediakan oleh Instagram yaitu ada pengikut atau yang mengikuti, yang kedua adalah mengunggah foto atau video dengan caption, yang ketiga adalah kamera, keempat adalah filter, yang kelima adalah Instastory, yang keenam adalah siaran langsung, dan yang ketujuh adalah IGTV. Selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan atau desain penelitian studi naratif. Pada penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana gambaran kepercayaan diri seorang remaja yang menggunakan sosial media Instagram, sehingga peneliti menggunakan pendekatan studi naratif di mana akan diceritakan kembali hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh. Adapun lokasi penelitian yaitu adalah rumah pribadi peneliti dengan media Zoom meeting yang dibantu dengan voice note. Selanjutnya itu subjek penelitian pada penelitian ini adalah 4 orang remaja dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun yang aktif menggunakan sosial media Instagram. Adapun metode pengumpulan data yaitu data dikumpulkan melalui wawancara dengan 4 orang aktif yang menggunakan sosial media Instagram. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semester terstruktur, di mana wawancara akan dimulai dengan menanyakan pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden penelitian. Setelah itu dilakukan proses improvisasi untuk menggali jawaban lebih lanjut mengenai topik yang dibahas dengan responden. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.